Sebelum kita mulai pengajaran kita oleh Pak Hortens, kita akan awali dengan doa pembuka yang akan saya doakan. Mari kita doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami boleh mengucap syukur dan berterima kasih pada malam hari ini kami boleh kembali berkumpul di dalam link Zoom dalam pengajaran dan acara bekal. Ya Bapak, kiranya pertemuan pada malam hari ini boleh Engkau pimpin dan Kau berkati, terlebih kepada Bapak Hortens sebagai narasumber kami. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai Pak Hortens, sehingga apa yang disampaikan nanti boleh menjadi berkat untuk kami semua, untuk lebih memahami firman-firman-Mu melalui Kitab Makabe 2 ini. Ya Bapak, berkati pula segala sarana prasarana internet dan perlengkapan kami, supaya pertemuan pada malam hari ini boleh berjalan dengan lancar, dan pesan-pesan yang boleh Engkau sampaikan melalui Pak Hortens dapat kami terima dengan baik. Kami serahkan segenap acara pada malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, selamat malam Ibu Bapak sekalian. Sebelum pertemuan ini, mungkin saya boleh memperkenalkan dulu pembicara kita pada malam hari ini, Pak Hortensius Mandaru. Pak Hortens ya lulus dari STF Diarkara tahun 1991. Ya. Pak Hortens juga mendapat gelar Sacred Scripture License dari Pontifical Institute di Roma. Ya. Pak Hortens juga kita kenal sebagai dosen tafsir Kitab Perjanjian Baru di STF Diarkara juga. Pernah juga sebagai dosen Kitab Suci di Fakultas Pendidikan dan Keguruan Unika Atmajaya Jakarta di tahun 2002 sampai 2003. Ya. Sampai hari ini Pak Hortens juga aktif menulis buku-buku, ya, terutama buku-buku yang berkaitan dengan iman Katolik. Begitu ya Pak Hortens? Dan juga sebagai pengajar di KPKS Tebet, KPKS Serpong, maupun KPKS yang ada di Bogor. Di samping itu, Pak Hortens juga aktif di LAI sebagai tenaga ahli di Departemen Penterjemah Kitab Suci dari tahun 2004 sampai sekarang. Dan Pak Hortens juga aktif menulis, ya, Pak Hortens juga aktif memberikan seminar-seminar melalui LAI yang bisa kita ikuti melalui Zoom juga begitu. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Pak Hortens untuk bisa memulai pembekalan untuk kami semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Santoso. Bapak Ibu, selamat malam. Selamat berjumpa lagi. Nah, saya sudah kayaknya kali kedua atau tiga bicara dengan kelompok ini. Nah, saya diminta untuk bicara tentang kitab yang tidak banyak dibaca. Ya. Kitab-kitab Deuterokanon, meskipun selalu dianggap ciri khas dari gereja Katolik, tapi bagaimana saya pernah katakan, tidak banyak dibaca, tidak baik dalam liturgi resmi maupun oleh kita semua. Ya. Baru aja tahun ini kitab-kitab Deuterokanon masuk dalam program APKS. Jadi, saya pernah mengusulkan itu, akhirnya Romo Yosef langsung beri saya ngajar kitab Deuterokanon di angkatan yang sekarang. Tapi sebelumnya tidak ada. Jadi memang ini dari dulu dianggap kitab-kitab pinggiran.
bahkan oleh kita sendiri. Itu sayang ya. Padahal banyak hal akan menjadi jelas kalau kita belajar juga dari kitab atau 7 kitab Deuterokanum. Jadi kitab 2 Makabe yang kita dalami bersama malam hari ini itu bagian dari zaman Israel setelah pembuangan. Jadi konteks historisnya itu setelah mereka dibuang ke Babilonia, mereka kembali. Waktu mereka kembali itu tahun 586, mereka masih masuk dalam kekuasaan Persia. Jadi hanya semacam provinsi dari Persia, mereka tidak boleh punya raja. Ya. Jadi ada bupati yang ditunjuk oleh Persia, lalu kemudian mereka beralih dalam kekuasaan Yunani. Nah, kitab Makabe, kitab Daniel itu berasal dari periode Yunani ini, ya. Jadi latar belakangnya Yunanisasi, Helenisasi yang dimulai oleh orang yang terkenal dalam sejarah, ya, Alexander Agung, ya, sebenarnya raja Makedonia waktu itu disebutnya, menaklukkan dunia ya lewat invasi militer secara besar-besaran. Yang pada abad keempat sebelum Masehi itu seluruh wilayah sebelah timur Laut Tengah, karena ada yang bilang sampai India sekarang, itu berhasil dia taklukkan, termasuk wilayah yang disebut Tanah Suci. Nah, begitu ditaklukkan dalam kekuasaan Yunani, Alexander Agung punya program bukan saja penaklukan geografi, tapi terutama penaklukan secara kultural, secara budaya. Jadi dia menyebarluaskan praktis budaya Yunani, dan budaya waktu itu ya praktis termasuk agama Yunani, dewa-dewa Yunani, gaya arsitektur Yunani, bahasa Yunani, itu semua mau dia ekspansi ya, katakanlah seperti budaya Inggris, bahasa Inggris, atau budaya Amerika dan lain sebagainya sekarang ya. Jadi budaya Yunani menyebarluas dan menjadi budaya internasional. Tapi sayang dia wafat pada usia muda sekali, pada usia 33 tahun. Maka wilayah yang begitu luas dia bagi kepada para jenderalnya. Jenderal yang bernama Seleukus itu dia tempatkan di Syria, Ptolemeus menguasai Mesir, Pasander di Makedonia, dan Lysimachus di Asia Kecil. Nah, yang relevan kita bicarakan berkaitan dengan 1-2 Makabe itu dinasti yang berasal dari Seleukus di Syria dan Ptolemeus di Mesir, karena Israel, tanah suci, berada di antara dua wilayah ini, ya, macam dipingpong antara dua kuasa. Nah, Seleukus di Syria akhirnya merebut Palestina tahun 200 sebelum Masehi, dan raja-raja dari dinasti ini awalnya menerapkan orang bilang Helenisasi yang agak soft. Ya. Boleh diizinkan orang Yahudi menjalankan agama leluhur mereka, jalankan Taurat. Tetapi kemudian dari dinasti Seleukus ini muncul seorang raja yang terkenal atau sering menjadi iblis, ya. Dicap orang bilang sebut namanya orang Yahudi sudah dongkol. Dia sebut Raja Antiochus IV Epiphanes yang memerintah tahun 175 sampai 164. Dan dia inilah yang praktis amat mempropagandakan Yunanisasi, Helenisasi kepada bangsa Yahudi. Dan dia memanfaatkan kelompok orang Yahudi sendiri yang pro. Ya, karena kita tahu ya, dari dulu sampai sekarang, budaya asing itu tidak semata-mata ditolak ya. Ada orang dalam negeri juga yang suka. Demikian juga orang Yahudi. Banyak yang senang dengan budaya Yunani. Ya. Ada yang tidak suka, tapi ada juga yang senang.
Maka Antiochus Epiphanes memanfaatkan kelompok yang mendukung ini, ya. Lalu kelompok yang mendukung dengan itu juga menyokong ambisi, ya, sang raja untuk menaklukkan Mesir, Haikan. Jadi ada semacam hubungan saling menguntungkan. Nah, pada tahun 168 sebelum Masehi, Antiochus Epiphanes ini keluarkan keputusan yang isinya melarang praktek agama Yahudi, melarang orang Yahudi menjalankan Taurat. Ini parah. Ya, ini keputusan yang menimbulkan gejolak yang akhirnya disebut perang Makabe. Itulah yang diceritakan dalam kitab 1 dan 2 Makabe. Nah, sebenarnya melawan bahaya Helenisasi ini, ya, dalam Alkitab ada kira-kira 4 cara, ya, 4 pendekatan gitu, yang bisa kita baca dalam kitab Daniel, kitab 1 Makabe, 2 Makabe, dan katakanlah di komunitas Qumran. Kalau kita baca kitab Daniel, karena berhadapan dengan krisis yang sama, krisis Helenisasi, ya, Daniel pakai pendekatan yang disebut pendekatan apokaliptik, ya. Artinya apa? Melawan krisis Helenisasi yang memaksakan budaya Yunani. Kitab Daniel mengatakan cukuplah berharap pada Allah. Dia pasti segera akan campur tangan melawan musuh, menghancurkan musuh, dan menghadirkan kerajaan. Itu cara berpikir apokaliptik. Serahkan pada Tuhan. Karena apa? Karena dari manusia tidak ada harapan. Nah, semuanya udah korup. Kita serahkan dan berharap bahwa Allah segera akan intervensi. Ini visi apokaliptik. Itu tercermin dalam kitab Daniel. Melawan krisis yang sama, kitab 1 Makabe punya pendekatan yang berbeda. Aktif, perang, angkat senjata, berjuang, revolusi. Itu yang dipakai dalam pendekatan kekerasan. Langkah 2 Makabe, seperti akan kita lihat, pendekatan ini teologis sifat. Pokoknya yakin Allah itu akan membela umat Yahudi dan ia akan memberikan ganjaran bagi mereka yang setia, terutama yang setia sampai mati. Maka kitab 2 Makabe amat memuji para martir. Lalu kalau kita memang ini di luar Alkitab, ya, Qumran sebenarnya dalam periode yang sama, ya, menghadapi kenajisan dari orang-orang asing seperti orang Yunani, pendekatan komunitas Qumran berbeda. Nggak usah campur, lari aja, mengungsi, menyendiri, memisahkan diri secara fisik, secara geografis dari orang-orang najis, entah orang bangsa kafir seperti orang Yunani maupun orang Yahudi sendiri yang bekerja sama dengan penjajah. Sektarian, ya, kami sendiri yang murni, yang lain itu udah rusak. Nah, itu kira-kira ada 4 pendekatan berhadapan dengan krisis yang ditimbulkan oleh Helenisasi apokaliptik dalam kitab Daniel, aktif, revolusioner, perang dalam 1 Makabe, yang lebih teologis itu di 2 Makabe, sedangkan yang lebih sektarian itu di Qumran. Nah, kalau kitab Makabe sendiri, nama ini, nama Makabe, berarti martir, martil, ya, palu, pemukul. Nah, ini sebenarnya julukan untuk Yudas, pemimpin pemberontakan melawan Raja Antiochus Epiphanes tadi. Lalu nama dari Yudas ini kemudian dipakai juga oleh saudara-saudaranya yang menggantikan dia memimpin perlawanan. Maka seluruh keluarga itu kemudian disebut keluarga atau kaum Makabe. Jadi dari gelar untuk satu anggota keluarga kemudian dipakai oleh saudara-saudaranya, dan itu menjadi gelar untuk seluruh dinasti atau kaum Makabe. Nah, keturunan Makabe itu selanjutnya, setelah mereka menang,
mereka menjadi pemimpin, baik pemimpin politik maupun pemimpin religius, ya. Sampai zaman perjanjian baru, ya. Sampai kemudian Herodes Agung katakanlah mengambil alih kekuasaan. Sebelum Herodes Agung, ingat itu yang di Matius pasal 1, pasal 2, di Matius Herodes Agung. Sebelum dia memerintah, seluruh Palestina itu di bawah kekuasaan dinasti Hasmoni. Itu sebenarnya orang bilang keturunan dari kaum Makabe. Karena dinasti Hasmoni ini memerintah dari tahun 25 sebelum Masehi, waktu mereka berhasil mengalahkan Yunani sampai dengan tahun 67 sebelum Masehi, saat Roma yang sebelumnya diajak untuk mengusir Yunani. Lama-lama Roma tidak hanya mau bersahabat dengan dinasti Hasmoni, malah dia mengambil alih kekuasaan tahun 67 sebelum Masehi. Nah, sebenarnya ada 4 kitab yang diberi nama Makabe. Ya. 1, 2, 3, 4 Makabe. Tapi ini sebenarnya bukan urutan kronologis. Ya. Masing-masing kitab itu semacam kitab yang bisa berdiri sendiri. 4-empatnya tidak ada dalam kanon Ibrani. Artinya orang Yahudi di Palestina tidak mengakuinya sebagai kitab. Tetapi orang Yahudi di luar negeri mengakuinya sebagai kitab. Maka ada dalam Septuaginta, terjemahan Yunani untuk Alkitab orang Yahudi yang dibaca oleh orang Yahudi di luar diaspora, ya. Nah, kitab 1-2 Makabe ada dalam Vulgata. Vulgata itu kan terjemahan Latin dari Qur'an. Itu memuat 1-2 Makabe, maka diterima oleh gereja Katolik. Kitab 3 Makabe diterima oleh gereja Timur. Sedangkan tidak satu pun gereja yang menerima kitab Makabe sebagai kitab suci. Nah, kalau kita belum masuk 2 Makabe, kita singgung tentang 1 Makabe. Kalau 1 Makabe itu isinya perang melulu. Sejarah Israel yang memperlihatkan bahwa Allah berperang melawan orang asing melalui keluarga Imam Mattathias. Nah, keluarga Imam Mattathias ini punya beberapa anak laki-laki yang memimpin pemberontakan, ya, yaitu Yudas, Yonatan, dan Simon. Dan cucunya Yohanes. Ini sebenarnya 4 yang terkenal. Ya. Nah, Yudas itulah yang sebenarnya gelar Makabe, tapi kemudian dijadikan gelar atau nama seluruh keluarga ini. Nah, 1 Makabe ngomong tentang keberanian, virtu, ya, kebajikan dari Mattathias, Yudas, Yonatan, Simon, dan Yohanes. Mereka sejajar, disejajarkan oleh penulisnya dengan para pahlawan Israel di masa lalu, para hakim, dengan Samuel, dengan Daud. Dengan itu mau dikatakan bahwa keluarga meneruskan sejarah Israel di masa lalu. Mereka itu pemimpin yang sah karena lanjutan pemimpin Israel di masa lalu. Nah, kalau kita melihat bobot historis dari kitab ini, kita harus lihat bahwa sejarah kuno itu ditulis untuk mengajar. Ya. Pepatah Latin mengatakan historia docet nos, sejarah mengajar kita. Sejarah ditulis agar pembaca dan generasi selanjutnya belajar dari sejarah itu, mengenang para pahlawan, meniru teladan mereka, meniru keutamaan, kebajikan mereka. Itu gunanya sejarah atau sejarah kuno itu ditulis memang sengaja untuk itu. Jadi punya pengen, punya skop, punya tujuan tertentu. Jadi yang disebut sejarah objektif tidak menjadi katakanlah tujuan mereka. Tidak ada sejarah apa adanya di dunia kuno. Kenapa? Karena itu menulis untuk mendidik,
untuk mengajar, mempengaruhi yang baca. Apa yang kita sebut objektivitas baru muncul pada dalam pencerahan. Ya. Nah, tujuan dari satu Makabe itu sebenarnya sederhana. Dengan perang yang terus dimenangkan, dia mengatakan bahwa dinasti Makabe atau dinasti Hasmoni atau Hasmone itu sah, jadi legitimasi sah. Karena itu kekuasaan politik, kekuasaan agama yang mereka pegang itu juga sah. Padahal itu menimbulkan juga pertanyaan dari kalangan Yahudi sendiri. Kenapa? Karena orang Yahudi secara tradisional mengharapkan raja itu harus keturunan Daud, dinasti Daud. Dinasti Makabe ini bukan keturunan Daud. Lalu orang Israel secara tradisional mengharapkan imam keturunan Zadok, dari imam sebelum masa pembuangan. Tapi kaum Makabe bukan berasal dari keturunan Zadok. Nah, mereka bukan keturunan Daud, mereka bukan keturunan Imam Zadok, tetapi mereka de facto memegang kekuasaan politik dan religius. Ini harus diberi kata-kata legitim. Mengapa mereka bisa pegang dua-duanya? Kadang-kadang menggabungkan dirinya, menggabungkan dua-duanya satu orang. Padahal itu nggak boleh. Dalam sejarah Israel harus dipisahkan antara raja dan imam besar. Ya, Daud raja, ada imam besarnya. Salomo raja yang didampingi oleh imam besar. Lalu terpisah seperti Musa dan Harun terpisah. Itu kan jadi tunggal. Tapi oleh raja-raja dinasti Makabe atau dinasti Hasmon ini, kadang-kadang satu raja memegang dua-duanya. Jadi ini sudah bukan keturunan Daud, sudah bukan keturunan Imam Zadok, malah menggabungkan dua kekuasaan ini dalam diri satu orang. Karena itu, di kalangan orang Yahudi sendiri, dinasti ini sering tidak disukai. Maka kitab 1 Makabe itu sebenarnya tujuannya ingin memberikan pembenaran, berikan yang orang sebut legitimasi. Mengapa dinasti ini berhak memegang kekuasaan politik dan manfaat? Mengapa? Karena mereka yang mengusir orang Yunani. Mereka yang mengembalikan kesucian bait Allah dan seterusnya. Sekarang kita beralih ke kitab 2 Makabe. Jadi seperti kita ya. Itu tadi sama ya, namanya itu berasal dari Yudas Makabe. Dan dalam 2 Makabe ini satu-satunya tokoh dari keluarga Makabe yang diuraikan itu adalah Yudas. Jadi beda dengan 1 Makabe itu semua anak-anak dari Matatias itu Yonatan, Yudas, Yohanes itu diuraikan satu persatu. Dalam 2 Makabe dia hanya ngomong tentang Yudas. Bagaimana saya katakan tadi, 2 Makabe ini tidak merupakan kelanjutan dari 1 Makabe karena dua-duanya mirip ya kalau lihat periode penulisan atau cerita di dalam. 1 Makabe itu ngomong dari periode Antiochus dari tahun 175 dan selesai pada dengan menyinggung Yohanes dari tahun 134. Sedangkan dalam 2 Makabe yang ngomong tentang Raja Seleukus 4 dan Imam Besar Onias, berarti dari tahun 180 sebelum Masehi, lalu berakhir waktu Nikano dikalahkan 161. Jadi dia selesai duluan, mulai lebih awal di segi periode sejarah. Jadi ada sekitar 27 tahun dari 1 Makabe yang tidak ada dalam 2 Makabe. Ya. Nah, penulis dari kitab ini udah nggak diketahui lagi. Yang jelas dalam kitab 2 Makabe itu dikatakan bahwa karyanya ini, 2 Makabe ini adalah ringkasan dari karya yang lebih besar,
yang berjumlah 5 jilid dari seorang yang bernama Yason, orang Kirene. Ada Simon dari Kirene, ada Yason. Jadi dua Makabe ini merupakan ringkasan dari 5 jilid. Nah, tujuannya dia katakan sendiri di pasal 2 ayat 25 untuk menyenangkan mereka yang ingin membaca, memudahkan mereka yang ingin menghafal, dan menolong semua yang mungkin mendapat tulisan. Jadi, tujuannya jelas, ingin menyenangkan yang baca. Lalu ingin memudahkan orang yang hafal. Tidak perlu hafal 5 jilid. Cukup tahu 1 jilid ini aja. Karena dia merupakan trik. Juga menolong semua orang dengan teladan-teladan para tokoh. Jadi tujuan dari penulisan yang saya katakan tadi, tidak pernah seorang penulis kuno ingin menulis sejarah yang objektif. Dua Makabe ditulis langsung dalam bahasa Yunani, maka dia otomatis tidak diterima oleh orang Yahudi di Palestina. Sedangkan 1 Makabe sebenarnya ditulis dalam bahasa Ibrani, tapi kemudian yang tersisa hanya terjemahan bahasa Yunani. Kalau 2 Makabe jelas dia ditulis langsung dalam bahasa Yunani. Nah, tujuan dari penulisan ini jelas ya, karena dia ngomong tentang sejarah, tapi sejarah yang ditafsirkan secara teologi. Ya, mau menekankan apa? Dalam sejarah itu selalu ada campur tangan Allah. Dalam hidup manusia ada campur tangan Allah. Maka dia tidak ngomong tentang kehebatan kaum Makabe. Itu kan terlalu menekankan prestasi manusia. Dia lebih menekankan bahwa di balik sejarah, di balik kemenangan-kemenangan orang Yahudi, selalu ada Allah yang terkait. Nah, apa bentuk konkret dari keterlibatan Allah itu? Jelas dari cerita itu. Menurut dia jelas. Orang Yunani atau penguasa-penguasa Yunani akhirnya dikalahkan. Mereka semua akhirnya kalah. Mereka yang menghujat bait Allah, yang menodai agama Yahudi, memasukkan unsur-unsur kafir dalam agama Yahudi, bahkan memasukkan berhala di bait Allah. Itu kan perbuatan Antiochus Epiphanes. Itu akhirnya akan dikalahkan. Siapa yang mengalahkan? Tuhan. Yaitu orang bilang sudut pandang teologi. Bukti lain dari campur tangan Allah yaitu bahwa bait Allah akhirnya ditahirkan kembali. Bukti yang lain, umat Allah dipulihkan lagi sebagai umat pilihannya. Mereka akhirnya dibebaskan dari kekuasaannya. Oleh penulis 2 Makabe, peristiwa-peristiwa manusiawi seperti ini dilihat sebagai bentuk konkret dari keterlibatan Allah. Nah, sudah disebut ya, bagaimana sebenarnya hubungan 1 Makabe dan 2 Makabe. Ya, tentu ada karena mereka mengcover periode yang mirip, maka jelas ada orang bilang tumpang tindih ya dalam bahannya, hanya sudut pandang yang berbeda. Yang jelas tokoh yang mereka sama-sama ngomong itu adalah soal Yudas Makabe. Ya. Jadi tokoh yang selalu disebut dalam 1 Makabe dan 2 Makabe itu terutama Yudas Makabe. Itu ada kesamaan. Meskipun bagaimana saya katakan tadi, di 2 Makabe itu praktis hanya fokus ke Yudas saja. Sedangkan di 1 Makabe beberapa anak dari Matatias ini disebut satu tidak menampilkan keluarga Makabe secara lengkap di 2 Makabe. Dia hanya sebut satu. Kenapa? Karena dia tidak memperhatikan atau membuat penting ya, keluarga Makabe. Untuk dia yang lebih penting, Tuhan sedang menegakkan keadilannya. Bukan pada perlawanan bersenjata dari kaum Makabe.
tadi saya katakan ya, satunya revolusioner, nasionalis, yang satunya lebih teologis. Padahal peristiwanya sama aja, ya sejarah yang sama, dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Karena itu dua Makabe dia nggak berminat kau mau sah atau tidak sah, ya. Apakah dinasti Makabe itu sah atau tidak? Dia tidak berminat pada legitimasi pemerintahan kaum Makabe atau orang Yahudi. Padahal itu tema dominan dari satu. Nah, di dua Makabe fokusnya baik sisi Yerusalem. Ya. Maka orang bilang kalau satu Makabe propaganda dinasti Hasboni, dua Makabe itu propaganda tentang kesucian bait Allah di Yerusalem. Jadi satunya politik revolusioner, satunya teologis, fokusnya ke bait Allah. Karena dia fokusnya kepada bait Allah, maka tadi saya katakan dia tidak ngomong tentang keluarga. Dia lebih tekankan imam besar, Onias ketiga. Ya. Karena dia fokusnya teologi, fokusnya bait Allah. Maka yang berperan di bait Allah itu Onias tiga, imam besar. Satu-satunya imam besar yang menurut penulis dua Makabe ini yang benar, yang lainnya brengsek. Ya. Makanya orang yang benar yang hebat ini amat dia tekankan dalam dua Makabe. Nah, kalau kita bertanya apa teologi dalam dua Makabe ini, jelas karena dia amat menekankan Allah, dia amat menekankan setia, dia setia pada Allah, nilai yang tinggi. Kenapa? Karena Allah Tuhan itu adil. Keadilannya selalu akan dia tegak. Maka siapa yang setia akan dianugerahi berkat. Sedangkan pendosa, orang fasik yang bekerja sama dengan orang Yunani akan dihukum. Nah, ini mana teologi yang biasa ya dalam seluruh perjanjian lama, yang biasanya orang sebut teologi ekonomi. Kalau saleh, kalau taat Taurat diberkati, kalau lawan Taurat kayu jahat. Jadi dua Makabe sebenarnya meneruskan itu, tapi dia terapkan kepada orang Yunani. Orang Yunani pasti dihukum. Orang Yahudi kalau bertahan dan kalau setia pasti akan dibebas. Karena itu dua Makabe mengatakan lebih baik mati daripada berdosa melanggar perintah Tuhan. Nah, siapa yang memegang prinsip ini sampai mati, itulah para martir. Makanya di dua Makabe itu amat dikembangkan hidup para martir. Eleazar, ibu dan tujuh putranya, juga seorang tua-tua di Yerusalem yang disebut atau bernama Ranif. Cerita tentang mereka yang bertahan, yang penting tidak melanggar Taurat. Nah, karena melanggar Taurat itu soal makan halal haram, makan daging babi dan lain sebagainya. Mereka bertahan, biarpun dihukum mati, tapi tidak mau melanggar Taurat, mereka adalah martir. Kenapa? Mereka yakin bahwa Allah. Dan itu kitab dua Makabe ini sebenarnya kitab yang pertama yang ngomong tentang para martir. Martirologi. Itu sebenarnya kitab dua Makabe. Tidak ada kitab sebelumnya yang secara itu memuliakan para martir. Mengapa mereka begitu? Yakin, mau mati. Demikian, karena mereka percaya bahwa ada kebangkitan. Nanti akan kita lihat bahwa martir itu terjadi karena orang percaya bahwa ada hidup sudah ini. Kalau dalam kitab-kitab yang tua, belum ada konsep tentang kebangkitan. Itu untuk orang besar, orang yakin, atau orang mau hidup sebagai martir. Tapi dalam periode setelah pembuangan sudah mulai ada orang bilang iman akan hidup kekal, atau orang
menilai hidup sekarang tidak mutlak. Boleh sekarang saya mati, yang penting saya hidup. Makanya kemartiran itu baru muncul dalam kitab-kitab yang ada setelah pembuangan, khususnya di dua Makabe ini. Mereka yakin bahwa pada hari akhir Tuhan pasti akan memberi kehidupan abadi untuk orang-orang yang benar. Zaman itu orang yang benar adalah setia pada hukum. Jangan lupa, setelah pembuangan itu radikal, jadi semakin radikal. Jalankan hukum Taurat itu yang nanti masuk di perjanjian baru. Maka Yesus sering bertengkar dengan kelompok radikal itu. Karena itu di dua Makabe mulai dilihat penderitaan secara baru, secara positif, bahwa orang Israel dijajah oleh orang Yunani, bahwa orang Yunani menajiskan bait Allah, memaksakan Helenisasi, dilihat sebagai pembinaan dari Allah, pendidikan dari Allah. Jadi Bapak Ibu membaca di dua Makabe pasal ayat 18 sampai pasal 7 ayat 20. Itu dia mulai melihat penderitaan secara baru. Tidak lagi sebagai hukuman. Yang biasa kan menderita berarti dihukum. Di dua Makabe secara penderitaan dilihat sebagai pembinaan, pendidikan dari Allah. Ya, penderitaan karena Antiochus Epiphanes tidak dimaksudkan untuk menghancurkan orang Yahudi, tetapi untuk membina umat. Karena pasti dalam keyakinan mereka, Allah pasti tidak akan pernah membuang mereka. Tidak mungkin Allah membuang umat pilihannya. Kira-kira itu gagasan dari buah Makabe. Karena itu yang saya katakan tadi, kemartiran dan kebangkitan itu adalah kaitan erat. Dan ini dua konsep yang berpengaruh pada tradisi kekristenan selanjutnya. Nah, ini memang saling berkaitan. Kalau Bapak Ibu sempat nanti membaca dua Makabe pasal 7 ya. Itu amat menarik cerita tentang seorang ibu dan 7 putranya yang satu persatu dibunuh di depan mata ibu. Disiksa, dibunuh karena mempertahankan 3 ciri khas agama Yahudi. Sunat, sabat, dan makanan keluarga. Makanan yang halal. Mereka dipaksa makanan haram, daging babi. Mereka tidak mau lebih baik mati. Motivasi utama mereka bertahan sampai mati karena mereka tahu bahwa mereka akan dibakar. Ya. Misalnya dalam jawaban anak kedua, pasal 7 ayat 9. Dia bilang begini, Raja alam semesta akan membangkitkan kami pada kehidupan baru yang kekal karena kami mati demi hukum-hukumnya. Demikian juga anak ketiga, dia mengorbankan lidah dan tangannya. Lidah dan tangannya dipotong. Dia bilang, gak apa-apa, aku memperoleh semuanya ini dari surga. Karena hukum-hukumnya, semua aku pandang tidak berarti apa-apa. Dan dari dia aku berharap memperolehnya kembali. Yang ketiga dia mengatakan, boleh kamu potong lidah saya, boleh kamu potong tangan saya, tapi saya yakin saya akan dapat yang baru nanti. Memperolehnya kembali. Berarti mereka harus mulai percaya hidup setelah hidup ini. Lalu anak keempat dia ngomong begini di pasal 7 ayat 14. Lebih baik mati di tangan manusia dan berpegang pada pengharapan dari Allah untuk dibangkitkan lagi olehnya. Ya. Akan tetapi bagimu tidak ada kebangkitan. Jelas dia ada konsep tentang kebangkitan. Demikian juga nasihat si ibu kepada anak yang terakhir, anak ketujuh. Terimalah kematian supaya dalam belas kasih Allah aku memperolehmu kembali bersama saudara-saudaramu kelak. Percaya sekali bahwa dia akan bersatu lagi dengan anak-anaknya dalam kehidupan lain nanti. Jadi kemartiran mati demi iman itu terjadi.
karena mereka percaya akan kebangkitan, akan hidup sesudah hidup ini. Nah, mereka juga melihat kemartiran itu sebagai tebusan, ya, menebus dosa umat Israel. Kami tidak mati untuk diri sendiri, tapi mati demi umat. Buktinya apa? Kematian kami membuat Yudas bisa merebut bait suci, bisa mengembalikan bait suci sesuai fungsinya yang sebenarnya. Mereka melihat itu. Suksesnya perang Makabe bukan saja karena kehebatan tentara, tapi karena darah para martir. Ya, itu yang juga dikatakan oleh anak yang terakhir. Kiranya melalui diriku dan saudara-saudaraku, redalah ke Allah yang Maha Kuasa, yang sepantasnya menimpa bangsa kami. Jadi menurut mereka memang bangsa udah jahat, udah bekerja sama dengan Yunani, maka Tuhan pantas murka. Tapi kami lewat kematian kami ini, mudah-mudahan kemarahan Allah itu reda terhadap bangsa kami. Ini yang disebut kematian sebagai martir, sebagai tebusan untuk segenap bangsa. Lalu kemartiran juga dilihat sebagai saat Allah memperlihatkan keadilannya. Mereka yakin bahwa Allah akan mengganjari mereka dengan kehidupan. Mereka tidak mati sia-sia. Sedangkan para musuh dan penindas pasti akan dihukum. Jadi saat kemartiran itulah menurut mereka keadilan Allah akan dibuktikan. Jadi, itu dikatakan di pasal 7 ayat 36. Setelah menderita sengsara saat, saudara-saudara kami telah menikmati kehidupan yang terus mengalir bawah perjanjian Allah. Tetapi oleh penghakiman Allah, engkau akan menerima hukuman yang adil atas kecongkakan. Jadi Allah adil. Kapan itu diperlihatkan? Pada saat kemartiran. Juga kemartiran dilihat sebagai saat Allah terlibat intervensi dalam sejarah. Ya. Kenapa? Karena waktu terjadi kemartiran itulah orang bilang nasib umat dipulihkan. Ya. Berkat pahlawan iman itulah umat dipulihkan. Itu terjadi juga di kitab-kitab yang lain ya. Kalau kita lihat di kitab tambahan Daniel, juga kitab Litur Kanon ya. Itu 3 pemuda rela dimasukkan dalam tanur api. Tapi dengan itu nanti justru musuh-musuh orang Yahudi yang dihajar. Daniel harus masuk dalam gua singa. Tapi ternyata justru dalam gua singa itu dia dilindungi oleh malaikat. Akhirnya para musuh yang dibinasakan. Bukannya Daniel. Ya. Juga cerita tentang Susana, Esther, Yudit. Ya. Itu semua sama. Saat mereka sudah siap mati, saat itulah Tuhan campur tangan dalam sejarah. Waktu Yudit, katakanlah siap mati sendirian pergi ke kemah Holofernes, pada saat itulah Tuhan membalikkan nasib umat. Dia justru menjadi pahlawan. Ya, Allah intervensi dalam sejarah umatnya lewat tokoh-tokoh yang rela mati atau rela berkorban demi umatnya. Itu caranya Allah intervensi. Jadi lewat kemartiran itu sebenarnya Tuhan ingin dia masuk mengubah sejarah umat. Kematian mereka bukan kematian yang sia-sia. Lalu dalam cerita 2 Makabe juga kelihatan bahwa yang menjadi martir itu bukan pahlawan-pahlawan hebat, tapi orang-orang kecil. Jadi kemartiran itu adalah bukti bahwa orang kecil bisa juga menjadi pahlawan iman. Ya. Jadi banyak sekali martir-martir yang tidak disebutkan nama dalam 1-2 Makabe. Ya. Ada ibu-ibu yang harus dibunuh karena mereka menyunatkan anak-anak mereka. Kan orang Yunani nggak memperbolehkan mereka jadi Yahudi. Tapi ibu-ibu langsung setelah mereka melahirkan
Dan mereka lah yang pertama-tama menyunatkan anak-anak mereka. Karena itu mereka dibunuh. Gitu. Jadi orang-orang ibu-ibu yang tanpa nama itu kok menjadi pahlawan. Perempuan, bayi yang akhirnya dibunuh ya dalam dekapan ibu-ibu mereka. Ya, bahkan orang-orang lansia juga dibunuh jadi pahlawan. Jadi sebenarnya orang-orang kecil yang sering tidak menjadi bahan tulisan sebagai pahlawan dalam sastra Yunani zaman itu. Zaman itu kalau sastra Yunani menulis tentang pahlawan, pasti pahlawan-pahlawan perang, orang-orang yang jago bertempur. Ya. Tetapi dalam 1 Makabe, sering yang jadi pahlawan itu orang-orang yang tanpa nama, orang-orang kecil. Nah, kemartiran juga menekankan kematian yang terhormat. Ya, dikatakan 2 Makabe dengan mengutamakan kematian terhormat daripada hidup ternista, ia menuju ke tempat penyiksaan dengan rela hati. Ini seorang ahli Taurat yang bernama Eleazar, ya dipaksa makan daging babi, ya maka dia mengatakan kepada orang muda begini, dengan demikian pada kaum muda aku meninggalkan teladan luhur bagaimana harus mati secara sukarela dan terhormat demi hukum Taurat yang mulia dan kudus. Jadi mati adalah mati, tapi bukan mati yang sia-sia, tapi mati secara terhormat demi memperoleh nama yang harum, bukan kematian yang sia-sia. Itulah kematiran. Kematiran juga demi orang bilang jati diri Yahudi yang mulia. Ya. Katakan di 2 Makabe, dengan menyerahkan hasil akhir kepada pencipta alam semesta, ia mengajak orang-orang yang berjuang dengan gagah berani sampai darah penghabisan demi hukum Taurat, demi bait Allah, demi kota suci, demi tanah air dan tata hidup mereka. Ini kan jati diri keyahudian ya. Hukum Taurat, bait Allah, Yerusalem, tanah ya, dan tatanan ya, kerajaan atau apapun bentuk dinasti, biasanya dinasti Daud. Jadi kemartiran itu bukan suatu yang bukan bilang prestasi pribadi, tapi sebenarnya kemartiran itu demi jati diri bangsa, demi jati diri Yahudi. Gimana unsur-unsur jati diri Yahudi itu? Taurat, bait Allah, Yerusalem, tanah perjanjian, dan dinasti. Kira-kira itu. Jadi kemartiran demi sesuatu yang mulia. Itulah yang diperjuangkan orang-orang bilang oleh ibu-ibu ya. Ibu dari 7 anak itu. Dia mengatakan ya, untuk menghibur anak-anaknya yang mati, dia bilang, anakku 9 bulan lamanya aku mengandungmu dan 3 tahun aku menyusuimu. Aku telah mengasuhmu, membesarkanmu sampai usiamu sekarang dan memeliharamu. Pandanglah langit dan bumi, lihatlah segala sesuatu di dalam. Sadarilah bahwa Allah tidak menjadikan semuanya itu dari apa yang sudah ada. Seperti itu jugalah manusia dijadikan. Di akhir hidupnya, anak itu diberi kata teladan. Inti iman kita itu apa? Itulah yang mau diwariskan oleh ibu kepada anak-anak yang sedang dibunuh oleh para musuh. Ya. Nah, ada satu gagasan atau 2 gagasan lain dalam kitab 2 Makabe yang penting untuk teologi Katolik. Ya. Pertama, gagasan creatio ex nihilo, menciptakan dari ketiadaan. Yaitu di pasal 7 ayat 28 ya. Aku mohon kepadamu anakku, pandanglah langit dan bumi, lihatlah segala sesuatu di dalamnya. Sadarilah bahwa Allah tidak menjadikan semuanya dari apa yang sudah ada. Seperti itu jugalah manusia dijadikan. Ini kalimat ya, secara tidak langsung menegaskan konsep bahwa Allah menciptakan dari ketiadaan. Dia tidak menciptakan dari apa yang sudah ada, tapi dia menciptakan dari apa yang sudah, dari apa yang tidak ada.
Jadi itu yang disebut creatio ex nihilo, menciptakan dari ketiadaan. Biasanya ini diambil salah satu teks yang dipakai di 2 Makabe, yang bisa juga dari surat Roma, dan saya kira dari 1 atau 2 Petrus, saya lupa teks. Tapi ini, jangan lupa ini dari teks sebelum perjanjian baru, ya, dari 2 Makabe. Nah, tentu teman-teman Protestan tidak tahu itu, tapi kita tahu bahwa sebelum perjanjian baru gagasan itu sudah disiapkan dalam periode sebelum perjanjian baru 2 Makabe. Lalu 2 untuk arwah ini, ya teks kontroversial, ya, tadi 2 Makabe pasal 12 44 sampai 45 dikatakan, sebab seandainya ia tidak berpengharapan bahwa mereka yang telah meninggal itu bangkit kembali, sungguh bodoh dan sia-sialah mendoakan orang-orang yang meninggal. Namun jika ia memandang pahala mulia yang disediakan bagi semua orang yang meninggal dalam kesalehan, pikirannya itu suci dan saleh. Karena itu ia membuat pendamaian bagi semua orang yang meninggal supaya mereka dilepaskan dari dosa-dosa mereka. Ini sebenarnya orang bilang Yudas, ya, dia mengumpulkan uang untuk kurban penghapusan dosa bagi anggota pasukannya yang wafat. Waktu mereka mati, dia lihat, ya, dalam orang bilang perlengkapan senjata mereka itu ada semacam patung-patung atau berhala-berhala, ya, simbol-simbol tertentu yang orang Yahudi nggak boleh. Karena itu dia katakanlah mempersembahkan korban untuk menguduskan mereka yang wafat itu, ya, semacam doa untuk orang yang sudah mati, yaitu yang menjadi dasar bagi tradisi Katolik untuk mendoakan orang yang sudah meninggal. Justru dari teks ini, ya, dari 2 Makabe pasal 12 ayat 24 sampai 25, ya, mendoakan orang yang sudah meninggal. Kenapa? Karena memperharapkan bahwa mereka bangkit kembali. Kalau ada salah-salah, kalau kelihatan mereka ada kesalahan sebelum wafat, sebaiknya mereka didoakan. Itu kira-kira tafsiran kita atas teks ini. Ya, tentu denominasi lain atau penafsir lain tidak melihatnya seperti itu. Nah, tapi doa untuk arwah dilihat dasar biblisnya di teks. Juga salah satu teks yang biasanya dipakai untuk mendukung katakanlah konsep atau doktrin kita tentang api penyucian. Kenapa kita berdoa untuk mereka yang masih tidak seluruhnya murni meninggal. Penting kita menempatkan ajaran-ajaran kita, orang bilang, dalam hierarki ajarannya. Karena bobot doktrin-doktrin gereja Katolik itu berbeda-beda. Yang paling fundamental tentu yang diakui oleh semua gereja, ya, Trinitas. Nah, itu fundamental. Kealahan dan kemanusiaan Yesus itu fundamental. Yesus sungguh Allah, sungguh manusia. Fundamental. Kehadiran nyata Yesus dalam Ekaristi itu fundamental untuk kita. Sakramen-sakramen pokok, itu sakramen, itu fundamental. Lalu doa arwah dan api pemurnian atau api penyucian, ya, orang bilang itu bagian dari rumusan kredo kita yang percaya akan persekutuan para kudus. Jangan lupa dalam kredo, dalam aku percaya, hanya bilang aku percaya akan kesekutuan yang kudus, persekutuan para kudus. Nah, doa arwah dan api penyucian itu bagian dari ini. Keyakinan kita akan persatuan kita dengan mereka yang sudah meninggal. Itu yang disebut persekutuan para kudus. Tetapi tidak eksplisit. Jangan lupa. Tidak eksplisit dikatakan aku percaya akan api penyucian. Kan nggak ada. Ya. Itu dijabarkan dalam teologi. Dijabarkan dalam kitab kanonik. Jadi ini hanya mau dikatakan bahwa kita harus memilah-milah mana doktrin-doktrin yang memang fundamental, ya, mana yang doktrin-doktrin yang disimpulkan dari rumusan-rumusan yang fundamental. Kira-kira itu kita menempatkan doktrin-doktrin kita pada tempat.
Oke, itu saya rasa yang saya bisa bagi dengan Bapak Ibu tentang kitab 2 Makabe, juga beberapa gagasan kunci yang lahir dari kitab ini tentang konsep kemartiran, martirologi, juga tentang konsep creatio ex nihilo, juga tentang doa arwah, dan tentang api penyucian. Dan saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Pak Hortens. Terima kasih atas pemaparannya. Sangat menarik ya Pak Hortens. Dan kita sebagai umat Katolik tidak bisa lepas juga dari kitab-kitab yang ada di kitab Deuterokanonika, di mana kitab Makabe ini terdapat di kitab Deuterokanonika. Baik, Ibu Bapak sekalian, dari pemaparan Pak Hortens tadi, adakah yang mau ditanyakan atau mau menambahkan sesuatu? Silakan. Ya, kalau kita lihat dari pemaparan Pak Hortens tadi, saya juga jadi sempat bingung bagaimana ya kalau kita lihat kitab Makabe tadi ada yang disebutkan tentang percaya akan kebangkitan, lalu juga ada bagaimana penderitaan dilihat sebagai sesuatu yang positif, sebagai pendidikan atau pembinaan dari Allah sendiri. Kalau kita lihat pemahaman-pemahaman dari kitab Perjanjian Lama, tidak kita lihat seperti pemahaman-pemahaman yang ada di dalam Makabe ini ya, tentang kebangkitan, tentang melihat sesuatu penderitaan sebagai sesuatu yang positif dari Allah. Dan sebenarnya Makabe ini atau secara keseluruhan kitab Deuterokanonika ini, bisakah kita hubungkan sebagai kitab Perjanjian Lama atau kitab Perjanjian Baru gitu, Pak Hortens? Kalau dilihat dari tadi penulisannya ditulis di masa-masa sebelum kelahiran Yesus, mestinya kan ini bisa dikelompokkan di dalam Perjanjian Lama. Tapi kalau dilihat dari isinya sendiri seperti tadi percaya akan kebangkitan, itu kan pemahaman-pemahaman yang kita kenal di kitab-kitab Perjanjian Baru ya. Bagaimana Pak Hortens? Ya, terima kasih Pak Santoso. Pertanyaan yang menarik. Ya, memang itulah gunanya kita, atau itulah orang bilang syukurnya ya, kita yang Katolik mempunyai 7 kitab itu. Karena 7 kitab itu menjadi jembatan antara periode Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Katakanlah 300-400 tahun itu di cover oleh kitab-kitab itu. Maka konsep-konsep yang ada di situ itu nanti yang diadopsi, katakanlah, atau yang dikembangkan dengan lebih jelas dalam Perjanjian Baru. Nah, kalau orang yang tidak pernah tahu kitab-kitab Deuterokanon, dia akan melihat konsep kebangkitan sebagai konsep yang sama sekali baru dalam Perjanjian Baru. Ya, padahal nggak ada. Sudah tahu bahwa konsep itu sudah minimal sudah ada dalam kitab seperti 2 Makabe ini. Jadi banyak hal dalam Perjanjian Baru itu sudah ada atau sudah dipersiapkan dalam periode yang dibicarakan dalam kitab-kitab Deuterokanon. Sehingga sebenarnya tepat ya, kitab-kitab Deuterokanon itu sering disebut kitab-kitab
intertestamental antara perjanjian, karena dia menjadi jembatan yang bagus antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, dan itu penempatan di antara itu juga sebenarnya, meskipun itu buatan Luther ya, menempatkan Alkitab Deuterokanon itu di tengah antara PL dan PB, tapi dari segi historis itu pas. Karena itu menjadi jembatan antara PL dan PB. Ya. Sehingga untuk kita yang Katolik itu sesuatu yang amat berharga ya, membaca konsep-konsep yang akan diteruskan dalam perjanjian baru. Untuk teman-teman dari gereja reformasi, itu konsep-konsep di PB itu kelihatan semuanya baru. Ya, macam tadi kebangkitan. Ya. Kenapa? Karena mereka tidak mengakui katakanlah kitab-kitab itu sebagai kitab suci. Meskipun Luther menyuruh membacanya ya sebagai bacaan rohani, meskipun bukan kitab suci. Tapi banyak teman-teman Protestan merasa itu tidak boleh dibaca. Mereka berguna sekali supaya melihat perkembangan konteks dari PL sampai PP. Karena dalam perjanjian lama, bagaimana Pak Santoso katakan tadi, kebanyakannya teologi yang dominan itu teologi Deuteronomi. Penderitaan adalah hukuman dari Allah. Ya. Ayub sudah mulai mempertanyakan itu, saya tahu. Ya. Tapi yang di kitab-kitab Deuterokanon seperti 2 Makabe ini sudah mulai secara positif, ya. Bukan sudah mempertanyakan, secara positif melihat penderitaan itu adalah cara Allah didik manusia. Mengapa mereka melihat itu pendidikan? Karena mereka yakin nggak mungkin Tuhan sama sekali melupakan umat. Tidak mungkin Tuhan sama sekali membuang umat. Kalau ada penderitaan, pasti dia ada maksud. Pikir itu yang mereka ingin katakan. Pasti dia ingin mendidik kita. Dengan munculnya orang Yunani, dengan munculnya penguasa jahat seperti Antiochus Epiphanes, pasti ada maksud. Pasti dia punya rencana ya, seperti bahasa kita. Jadi melihat secara positif, tidak lagi secara negatif. Seperti yang dominan. Itu yang saya bisa jawab. Ya, baik. Terima kasih Pak Hortens. Ini ada yang ditulis di chat juga, tapi saya lihat sini ada yang raise hand, Pak Adi Arianto. Mungkin bisa langsung bertanya, Pak Adi Arianto. Kalau mau bertanya, silakan. Baik. Selamat malam Pak Santoso, Pak Paulus, dan Pak Hortens. Suara saya jelas kan? Iya, jelas. Ya, jelas. Ya, baik. Terima kasih. Ini buat saya hal yang sangat baru karena memang walaupun saya lama di Katolik, tapi buat saya untuk pembahasan kitab Makabe ini luar biasa ya. Ini kan yang membedakan kita dengan artinya dengan gereja reformasi, bahwa kita ada hubungan yang terhubungan langsung dengan saudara-saudara kita yang sudah katakanlah sudah menjadi arwah ya. Nah, dan kita biasanya kan ini pengertian saya, mohon nanti kalau itu diperbaiki Pak pengertian saya. Jika kita juga akan berpengaruh, apa yang kita lakukan kita berpengaruh seperti doa atau kiriman doa atau misa, persembahan misa untuk para arwah saudara-saudari kita. Dan jika makin banyak orang yang mengenal si arwah tersebut, kan berarti semakin berpengaruh pada keberlangsungan dia di purgatorium gitu. Tapi bagaimana, pertanyaan saya, jika orang ini tidak pernah dikenal oleh orang banyak dan dia meninggal, dan apakah ketika di purgatorium dia akan katakanlah cepat mendapat kebebasan atau apapun itu. Nah, ini saya sangat-sangat dangkal sekali, jadi mungkin mohon kalau pengertian saya juga kurang dalam, mohon diperbaiki. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Adi. Memang ini
pertanyaan lebih soal ajaran ya, sebagai pertanyaan dogmatis istilahnya ya. Oke, saya menjawab secara umum saja. Kita kalau bicara tentang kehidupan setelah di dunia ini, ada dua yang final, surga dan neraka. Itu dua final. Orang bilang nggak ada gunanya doa untuk akan pindah dari sana. Ya, yang kita doakan itu untuk katakanlah mereka yang di api penyucian atau api pencucian. Orang tahu terjemahan yang bagus sebenarnya api pemurnian. Karena purgatorium dalam arti api itu memang dalam konsep Biblis api itu memurnikan, seperti memurnikan emas. Nah, yang paling penting kita memahami tidak terlalu sebagai lokasi, semacam fase persiapan menuju orang bilang perjumpaan yang sejati dengan Tuhan. Orang bilang orang di api penyucian nggak mungkin masuk neraka lagi ya. Tapi ini semacam persiapan sebelum seluruhnya secara orang bilang lengkap, murni, 100% layak untuk surga. Kenapa? Karena menurut teologi Katolik, perbuatan kita di dunia punya efek langsung terhadap kondisi orang. Jadi kalau kita melakukan kejahatan besar, tidak mungkin setelah mati kita langsung orang bilang masuk surga. Ada orang bilang konsekuensi dari tindakan kita yang tetap harus kita rasakan sakit. Ya, kalau saya bunuh orang sebelum saya mati, nah sakitnya keluarga dari si korban itu masih juga saya rasakan sebagai pelaku. Nah, itu yang harus saya tanggung dalam katakanlah fase pembersihan. Itu yang kita sebut fase pembersihan, yang disebut api penyucian. Jadi jangan pertama-tama dilihatnya secara spasial, sebagai kondisi, sebagai proses kita disempurnakan oleh Allah secara sempurna untuk layak masuk surga. Itu yang saya bisa jawab dari. Maka karena itu kita dan orang-orang atau rekan-rekan kita, sanak saudara kita yang masih di sana, itu biasanya disebut persekutuan. Ya, gereja itu termasuk mereka, bukan saja kita. Gereja itu termasuk kita yang sedang berziarah, mereka yang sedang berjuang, dan mereka yang sudah mulia di surga itu sudah termasuk gereja. Inilah persekutuan kita. Kita sebab persekutuan. Dan kita saling mendoakan, saling meneguhkan dalam penziarahan surga itu. Itu makanya dasar teologi kita untuk doakan atau saling mendoakan, ya katakanlah, karena mereka juga membutuhkan doa kita. Ya, jadi konsepnya adalah kita bersatu, baik di dunia ini, tapi juga bersatu dengan mereka-mereka yang sudah mendahului kita. Ya, baik mereka yang tengah katakanlah berjuang dalam proses pemurnian, ya, maupun mereka yang sudah mulia, ya kita sebut para kudus, ya, mereka juga mendoakan kita di hadapan Allah. Kita tidak berdoa kepada mereka, tapi kita bersama mereka saling mendoakan di hadapan Allah melalui tentu satu-satunya pengantar kita, Tuhan Yesus Kristus. Semoga saya menjawab Pak Adi ya. Memang ini jawaban umum saja ya. Mesti ada satu lagi Pak. Satu lagi. Ya? Ini tadi yang belum terjawab adalah bagaimana jika seseorang ini tidak dikenal banyak orang. Artinya ya mungkin dia tetangganya sedikit atau apa, dia hidup sendiri misalnya katakanlah. Jadi tidak banyak yang mengetahui dan jadi tidak banyak yang mendoakan katakanlah gitu. Tidak ada yang mempersembahkan misa atau ya doa-doa. Nah ini apakah berpengaruh juga terhadap arwah yang meninggal tersebut, Pak? Makasih. Ya, tentu ya. Artinya kuantitas ya tidak bisa menentukan segala hal. Ya. Dalam relasi, dalam iman itu kualitas yang akan menentukan. Ya, iman satu orang ya
yang mendalam lebih bermutu daripada iman satu gereja yang tidak berbeda. Jadi terhadap dia seorang yang sungguh tulus mendoakannya dengan iman sejati, itu orang bilang adalah cukup untuk dia ya, daripada didoakan oleh satu lingkungan yang sebenarnya hanya asal-asalan berdoa ya. Jadi maksud saya dalam hal iman seperti itu kita lebih cocok berbicara kualitas ya. Tentu saja ada orang bilang bagian yang kita lepas ya, bagian misteri yang kita angkat tangan lah ya. Jadi nasib akhir kita sebagai manusia ada di tangan Allah sepenuhnya. Keputusan seluruhnya dari Tuhan. Jadi nggak bisa kita prediksikan semua, atau kita tidak bisa merumuskan secara jelas kalau orang ini sedikit doakan dia nasibnya akan lebih lama di sana dan lain sebagainya. Ya, hal-hal itu kita nggak boleh terlalu memastikan. Dan memang Vatikan sendiri dalam surat, saya lupa ya tahun berapa, yang mengatakan untuk hal-hal tentang hal sesudah hidup ini sebaiknya kita kurangi, orang bilang kurangi, jangan terlalu banyak berspekulasi. Kita tentu selalu berharap itu wilayahnya di sana, wilayahnya Tuhan itu menentukan keselamatan. Itu jawaban saya, Pak. Oke, Pak Adi, bagaimana? Ya, jelas ya. Terima kasih. Cukup ya. Oke, jadi yang lebih utama adalah kualitas daripada kuantitas ya. Iya. Baik, Pak Hortens. Ini ada pertanyaan dari Pak Arminto. Mungkin bisa saya bacakan pertanyaan, dan mungkin kelihatannya sepertinya perlu klarifikasi juga, Pak. Mengapa Deuterokanonica tidak dijadikan satu dalam bagian kitab Perjanjian Lama, namun dipisahkan menjadi kitab Deuterokanonika itu sendiri? Saya mendengar bahwa dalam cetakan versi Inggris, Deuterokanonika tidak dipisahkan dan menjadi satu dalam kitab Perjanjian Lama. Dan urutannya pun berbeda. Apakah benar itu? Apabila benar, mengapa dalam cetakan bahasa Indonesia kitab Deuterokanonika itu dipisah-pisah atau dipisahkan? Lalu pertanyaan keduanya juga dari Pak Arminto. Benarkah kitab 3 dan 4 Makabe, tadi Pak Hortens ada singgung juga kan, ada 4 kitab, 1 Makabe, 2 Makabe, 3 Makabe, 4 Makabe, maksudnya begitu. 3 dan 4 Makabe ditulis oleh Yudas Makabe. Betulkah itu ditulis oleh Yudas Makabe begitu? Lalu apakah ada kesalahan, ada yang salah atau tidak tepat, atau bahkan ada yang sesat dalam penulisan itu? Maksudnya mengapa kitab 3 Makabe dan 4 Makabe tidak ada kita baca, tidak kita temukan gitu, Pak. Mungkin itu maksudnya dari Pak Arminto pertanyaannya. Kira-kira begitu Pak Arminto? Dari pertanyaannya? Ya. Oke, silakan Pak Hortens, bagaimana Pak? Bisa dibantu. Ya, yang pertama itu tentang versi Indonesia ya. Memang yang ada dalam bahasa Indonesia itu ditempatkan di antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ini yang disebut penempatan dalam Alkitab edisi ekumenis. Kita di Indonesia ini menerbitkan terjemahan bahasa Indonesia edisi bersama. Berarti apa? Bersama saudara-saudara Protestan, gereja-gereja reformasi. Dalam edisi bersama itu biasanya, dan itu memang disepakati ya antara United Bible Societies dengan Vatikan ya, sejak tahun 1968 disepakati kalau penerbitan bersama seperti itu, kitab-kitab Deuterokanon ditempatkan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tetapi kalau ada misalnya edisi khusus sendiri yang bukan edisi ekumenis,
bolehlah diikuti urutan dalam Vulgata. Urutan dalam Vulgata itu urutan seperti dalam Alkitab edisi komunitas Kristiani ya. Kita punya itu saya kira, di mana misalnya tambahan Daniel ditaruh di kitab Daniel, ya kan? Tambahan Esther langsung ditaruh dalam kitab Esther dan sebagainya. Ya, jadi ikut urutan kitab dalam kitab, bukan lagi menjadi tambahan. Dia memang bagian dari kitab itu. Jadi, tambahan Daniel itu bagian dari kitab Daniel. Tambahan Esther bagian dari kitab Esther. Kitab Yudit ditaruh di kitab sejarah dan lain sebagainya. Itu memang urutan yang resmi dalam Alkitab Katolik dari tradisi Vulgata. Ya. Tetapi dalam terjemahan-terjemahan di mana diterbitkan satu Alkitab yang diakui oleh semua gereja, itu disebut terbitan ekumenis. Maka dalam terbitan ekumenis seperti itu, Alkitab atau kitab-kitab Deuterokanon ditempatkan di antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Itulah yang terjadi di bahasa Indonesia. Karena di Indonesia ini yang ada itu terbitan ekumenis. Artinya semua gereja memakai Alkitab, terbitan Lembaga Alkitab Indonesia itu diakui oleh KWI. Ya. Tetapi untuk edisi yang dijual oleh gereja Katolik, disebarluaskan oleh gereja Katolik, itu yang ada di Vulgata. Jadi kira begitu ya. Karena ini kesepakatan antara gereja-gereja. Betul ya, misalnya ada beberapa terbitan Katolik saja, biasanya kitab-kitab Deuterokanon ditempatkan sesuai dengan urutan. Lalu 3-4 Makabe sebenarnya sama dengan 1-2 Makabe. Tidak kita ketahui lagi siapa penulis. Ya. Penulisnya kita tidak tahu. Ya. Biasanya kitab-kitab ini ditulis langsung dalam bahasa Yunani, selain kitab 1 Makabe yang aslinya bahasa Ibrani, tapi yang tersimpan sekarang hanya terjemahannya. Bukan ditulis oleh Yudas Makabe, ya, tapi ditulis oleh seorang penulis dari zaman kemudian. Dan tadi saya katakan 3 Makabe itu masih dipakai oleh beberapa gereja timur. Sedangkan 4 Makabe itu sama sekali tidak ditulis atau tidak diterima sebagai kitab di dalam satu pun gereja. Ya. Ini memang persoalan kanonisasi. Persoalan kanonisasi itu kriterianya udah jelas ya. Kalau kitab-kitab yang tidak diterima oleh kebanyakan gereja waktu itu hampir sulit masuk dalam kanon. Apalagi kitab-kitab ini ditulis dalam bahasa Yunani, berarti mereka tidak diakui oleh gereja-gereja mula-mula, terutama dari komunitas yang berbahasa Ibrani, Aram, dan lain sebagainya. Ya, hanya dipakai oleh kelompok kecil, itu kans untuk masuk dalam kanon tersebut. Lalu kitab 1-2 Makabe juga tidak diakui oleh gereja-gereja Protestan yang memakai Alkitab bahasa Ibrani. Karena memang itu ditulis dalam bahasa Yunani. Orang Yahudi di Palestina nggak pakai itu. Yang kedua, dalam 1 Makabe ada pujian yang terlalu besar terhadap Roma, orang Roma. Padahal waktu katakanlah proses kanonisasi, Roma lagi menguasai Palestina. Masa mereka mengakui kitab yang memuji para penjajah? Ya? Itu makanya para rabi tidak suka dengan kitab 1-2 Makabe. Ya? Jadi mereka nggak mungkin mengakui itu sebagai kitab suci. Karena de facto pada waktu mereka sedang menentukan kitab-kitab suci mereka, katakanlah tahun 90-an ya, mereka sudah tahu bahwa Roma itu penjajah yang menghancurkan bait Allah tahun 70. Tidak mungkin kami mengakui kitab suci, kitab yang jelas-jelas memuji Roma, seperti kitab 1 Makabe. Ya, jadi ada beberapa alasan yang membuat banyak orang yang tidak menerima kitab ini sebagai kitab suci. Tetapi diterima oleh komunitas Yahudi internasional di diaspora. Itulah yang diteruskan oleh tradisi gereja Katolik dan Kristen.
Gereja Ortodoks. Ya ini persoalan kanon agak lebih rumit, perlu pembahasan banyak luas. Ini secara garis besar seperti itu. Kalau saya menjawab. Oke, Pak Hortens. Lalu mungkin pertanyaan Pak Arminto tadi tentang kitab 3 dan 4 Makabe itu mengapa tidak kita jumpai itu, Pak Hortens? Ya, itu tadi yang saya jawab. Ya tentu isinya sendiri tidak sesat ya. Karena jangan lupa 1-2 Makabe itu juga tidak ada di Kodeks Vatikan. Kodeks yang ada di Museum Vatikan tidak memuat 1-2 Makabe. Ya, jadi ada yang menduga karena itu isinya perang, isinya kekerasan. Ada alasan lain seperti saya katakan tadi, karena dia terlalu memuji orang Roma. Ya. Padahal waktu ada proses kanonisasi, orang Roma itu de facto adalah penjajah di Palestina. Ya, jadi tidak ada orang yang ajaran yang tetap dalam dirinya sendiri, tapi kitab itu punya katakanlah unsur-unsur yang tidak disukai oleh para rabi Yahudi yang menetapkan kanon perjanjian lama. Itu kira-kira jawaban Om Zed. Oke, baik. Makasih Pak Hortens. Ya, Pak Arminto, bagaimana Pak Arminto sudah menjawab, Pak, dari pertanyaan-pertanyaannya? Terima kasih. Ya, oke. Kita lanjut mungkin dari teman-teman. Ada yang lain yang mau bertanya? Di chat saya lihat tidak ada pertanyaan yang disampaikan. Kalau memang ada dari Ibu Bapak yang mau bertanya langsung, dipersilakan. Dan bisa buka mic-nya, bisa bertanya langsung kepada Pak Hortensius. Siapa? Silakan. Ibu Nesia, bagaimana Bu Nesia? Ada yang mau ditanyakan? Mungkin saya tadi ada tidak terdengar untuk penjelasan Pak Horten. Selamat malam Pak Horten. Kalau dalam kitab Makabe yang kedua itu jelas sekali pemaparan Pak Horten mengenai kemartiran, mengenai doa arwah, api penyucian, dan dari ketiadaan menjadi ada. Nah, tadi Pak Horten juga membicarakan antara kitab Makabe 1 dan kedua itu tidak berhubungan. Nah, kalau saya lihat isi singkat dari kitab Makabe 1 itu mengenai sejarah. Nah, mungkin saya tadi kurang dengar gitu. Pasti ada kaitannya antara Makabe 1 dengan Makabe 2. Bisa dijelaskan Pak Horten nyambungnya di mana gitu, atau mungkin Makabe 1 ini adalah persiapan untuk kita lebih mengenal kitab Makabe 2 atau bagaimana? Terima kasih Pak Santoso. Oke, Ya Ibu. Oke. Mungkin tadi saya kurang jelas ya. Jadi sebenarnya tidak ada kaitan orang bilang yang berurutan, seakan-akan setelah 1 Makabe dilanjutkan oleh 2 Makabe. Kenapa? Karena 2 kitab ini sebenarnya mengcover periode yang sama. Ya. Hanya kira-kira ada beberapa, katakanlah 20 tahun yang tidak tercover. Ya. Tapi rata-rata mereka bicara tentang periode yang sama, tentang krisis yang sama. Ya. Krisis Helenisasi, ya, atau keunanian yang dipaksakan terhadap orang Yahudi. Jadi krisisnya sama, problemnya sama, hanya yang saya sebut tadi pendekatan untuk menjawab krisis itu berbeda. Dalam 1 Makabe, krisis dari Yunani ini harus kita jawab bagaimana? Perang, ya, melawan, angkat senjata. Makanya ditampilkan tokoh-tokoh pahlawan. Pahlawan itu siapa? Keluarga Makabe, Yudas, Yonatan, Yohanes, dan lain sebagainya. Jadi semacam sejarah nasional, perjuangan bersenjata melawan penguasa penjajah Yunani. Itu pendekatan 1 Makabe. Krisis yang sama didekati oleh penulis 2 Makabe,
secara teologis. Menurut mereka, melawan penjajah ini kita tidak sepenuhnya bergantung pada para pahlawan, tetapi pada Allah. Makanya lebih bersifat teologis. Mereka bilang Allah berkarya lewat para pahlawan. Allah berkarya lewat para martir dan sebagainya. Ya, itu saya kira itu mungkin dengan itu dilihat ada kaitan nyangkut periode yang sama, krisis yang sama, tapi sudut pandang, approach, penekanan, penjelasannya secara berbeda. Kira-kira itu Ibu. Ya, jelas. Terima kasih Pak Horten. Ya, terima kasih Pak Horten. Terima kasih Bu Nesia atas pertanyaannya. Memberi masukan juga untuk kita semua untuk memahami kitab Makabe ini. Silakan dari teman-teman yang lain yang mau menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Mumpung masih ada waktu. Oke, ini ada tulisan dari Pak Arminto kembali. Mungkin saya bisa bacakan ya Pak Hortens. Pak Hortens masih bersama masih, kita ya? Masih, Oke. masih. Ya. Ini tulisannya begini, 2 Makabe 2 ayat 23. Semuanya itu telah diuraikan oleh Yason dari Kerene dalam 5 buku, 5 buah. Kami ini hendak berusaha mengiktisarkan semuanya dalam 1 jilid saja. Di 2 Makabe 15 ayat 37b sampai 38. Maka aku sendiri pun mau mengakhiri kisah ini. Jika susunannya baik lagi dan tepat, maka itulah yang kukehendaki. Tetapi jika susunannya hanya sedang-sedang dan setengah-setengah saja, maka hanya itulah yang mungkin bagiku. Kutipan di atas seolah-olah menentang kebenaran bahwa Alkitab diilhami oleh Allah, bukan oleh manusia. Bagaimana Pak Hortens? Kutipan di atas seolah-olah menentang kebenaran bahwa Alkitab diilhami oleh Allah, bukan oleh manusia. Ya, tentu tergantung kita menyimpulkan apa ya. Ini saya lihat memang ini 2 teks yang memperlihatkan cara kerja dia sebagai penulis. Tadi saya katakan 2 Makabe itu merupakan rangkuman atau ringkasan dari karya Yason dari Kirene yang 5 jilid. Jadi dia merangkum dari 5 jilid daripada baca yang panjang, 5 jilid saya membuat satu rangkuman. Lalu di akhir karyanya dia sebagai penulis juga mengatakan kalau tulisan saya ini baik, itulah yang saya inginkan juga. Tapi kalau nggak jelas, hanya itu yang saya bisa buat. Dia mengatakan ya amat sportif sebagai penulis ya. Tentu ini tidak mengatakan apa-apa tentang inspirasi. Kita tidak tahu paham inspirasi kita bahwa Allah berkarya menginspirasi penulis-penulis manusiawi. Tuhan tidak menggantikan kemampuan, bakat, ya, gaya bahasa dari penulis manusia. Dia justru berkarya lewat itu. Ya, dalam hal kitab 2 Makabe, dia berkarya dari lewat seorang penulis yang berhasil meringkas ya 5 kitab besar yang udah hilang, ya, itu udah nggak ada dalam satu kitab 2 Makabe. Dan di akhir dia masih tetap sebagai seorang penulis yang katakanlah realistis ya. Kalau saya tulis bagus, itulah yang saya harapkan. Tapi kalau nggak bagus, hanya itu yang bisa saya buat. Ya, penulis yang sportif. Saya kira itu. So, dia seorang penulis yang bagus. Dan kita bisa belajar banyak tentang apa yang dikehendaki Allah. Atau tentang apa persis pesan Allah dari 2 kitab, 2 Makabe ini. Tentang martir, ya. Bahwa bisa mempertahankan iman sampai mati. Kita belajar hubungan antara kemartiran dan kebangkitan, ya, kepercayaan akan kebangkitan. Kita belajar tentang doa kepada saudara-saudara kita, ya, di akhir penyiksaan, berdoa kepada arwah orang-orang yang sudah meninggal. Itu semua pesan dari 2 Makabe. Itulah firman Allah bagi kita dari kitab ini, ya. Saya kira itu ya.
Baik, terima kasih Pak Hortens. Pak Tansi, saya mau tanya, boleh nggak? Selalu boleh. Silakan Pak Paulus. Pak Paulus, silakan. Pak Tansi, kalau tadi kita baca ada disebut-sebut Yason dari Kirene, kira-kira itu suatu tulisan apa gitu loh, sehingga penulis Makabe sendiri dia mau merangkum, seakan-akan tulisan dari Yason Kirene ini pada saat penulisan itu kurang jelas, sehingga harus dia kutip, dan tadi seperti dijelaskan, dia menjelaskan lagi ya, kalau bagus ya silahkan diambil, kalau enggak ya ya bukan itu maksudnya kan. Jadi seakan-akan Yason Kirene ini siapa sih sebenarnya sampai disebut begitu, dan apakah bisa kita baca tulisannya, karyanya tentang apa gitu, Pak Tensi? Ya, itu problemnya Pak Paulus. Jadi ini tulisan atau karya yang sudah tidak ada. Jadi kita hanya bisa berasumsi keterangan itu hanya kita baca di, terima kasih ke Pak Armiento ya yang mengutip pasal 2 ayat 23. Di situ dia mengutip sumbernya ini dari 5 jilid yang saya coba ringkas. Penulisnya itu Yason dari Kirene, tapi para ahli bingung. Kitab itu udah tidak tersedia lagi. Maka kita tidak tahu di mana yang meringkas secara tepat atau enggak. Jadi kita masuk dalam wilayah yang kira-kira itu ya, nggak bisa klarifikasi, nggak bisa dikonfirmasi dengan sumber. Kita hanya percaya bahwa dia meringkas 5 karya dari Yason menjadi satu kitab, yaitu 2 Makabe. Dan di akhir diakui kalau ringkas dengan bagus, ya mungkin pembaca aslinya masih punya itu ya. Pembaca asli di zamannya dulu mungkin masih punya. Tapi kan banyak kitab yang mengalami nasib seperti itu. Hilang, tidak berbekas. Kita hanya tahu dari kitab ini. Oh, ternyata ada. Tapi sudah nggak ada. Seperti surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Laodikia juga. Ya, jadi banyak surat-surat yang hilang. Ya, mungkin karena gempa bumi, mungkin karena orang udah nggak pakai, karena dibakar, dan lupa. Jemaat-jemaat awal itu jemaat yang setengah mati, jemaat yang dalam tekanan, jemaat yang selalu ditindas, dibenci. Biasanya tulisan-tulisan mereka itu juga dihilang. Termasuk kekristenan sebelum menjadi agama besar. Pada abad keempat, kita menjadi kelompok kecil yang juga tidak disukai. Tulisan-tulisan kita juga banyak yang dibakar. Jadi banyak surat yang memang hilang, tak berbekas. Selain oleh alasan-alasan alamiah seperti gempa dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Iya Pak Paulus, jadi kita hanya bisa berandai-andai di situ. Bagus kalau bisa ditemukan lagi ya. Syukur-syukur kalau besok-besok ditemukan lagi. Ya, seperti tapi tulisan Qumran. Ya, seakan-akan kalau dari dia mengutip begini kan pada waktu penulis Makabe itu menulis, sepertinya ada sesuatu ketidakjelasan sampai dia merangkum gitu kan Pak Tensi. Ya, dia bilang dia salah satu tujuannya itu supaya menghafal. Ya, tadi saya sudah menyebut ya. Dia selain mau menyenangkan orang yang baca, tapi agar memudahkan menghafal. Itu lebih mudah menghafal 1 jilid daripada 5 jilid. Ya. Kan dulu memang cara belajar itu dengan menghafal ya. Jadi kalau dari 5 jilid itu bisa dapat 1 ringkasan, dia membantu banyak orang untuk menghafal ya inti, sari atau pesan teologis dari sejarah bangsanya. Ya. Saya kira dia tujuannya itu, karena itu dia meringkas. Ya, terima kasih. Ya, Pak Paulus, terima kasih banyak. Oke, terima kasih Pak Paulus, Pak Hortens. Silakan, masih ada waktu, kira-kira 10-an menit lagi. Jika ada yang... Pak Agus tuh. Ya, nih Pak Agus. Ada 2 Pak Agus ini. Satu-satu. Silakan, Pak Agus Susanto. Bagaimana Pak? Iya, Pak Hortens. Thank you Pak San. Ya, silakan.
Pak Orden, mungkin saya tadi terlewat penjelasan dari Bapak atau mungkin belum. Pak, kenapa kitab Makabe yang 34 nggak bisa dimasukkan di kanon kitab sucinya kita, Pak? Alasannya kenapa, Pak? Ya, tentu untuk masuk kanon kan kriterianya ada beberapa kan, Bapak pasti tahu bahwa kitab yang tidak dipakai luas itu kansnya untuk masuk kanon sulit. Lalu untuk orang Yahudi sendiri, kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Yunani sulit masukkan. Lalu saya kurang masuk dalam ajarannya. Biasanya ajaran-ajaran yang tidak cukup umum itu tidak masuk dalam kanon. Memang banyak hal tentang kanon ini tidak jelas ya. Misalnya banyak kitab yang sebenarnya pernah dipakai, populer, berbobot ya, seperti Didake, seperti surat Barnabas. Itu dulu pernah dipakai luas, berbobot isinya, tapi nggak dipakai, tidak masuk kanon. Masuk justru surat Filemon. Surat Filemon kan kecil, ngapain? Nggak ada isinya sebenarnya. Ya, tapi masuk. Ya, kadang-kadang orang bilang ini karena bisa diketahui otentiknya bahwa ini benar-benar surat dari Paulus, maka meskipun hanya singkat harus masuk. Tapi beberapa kitab memang kita tidak bisa jelaskan mengapa kitab ini masuk, mengapa kitab ini tidak masuk. Biasanya ada beberapa kriteria umum aja. Entah kitabnya dipakai luas, entah kitabnya tua, entah kitabnya memang berasal dari seorang penulis yang dikenal seperti para rasul dan lain sebagainya. Yaitu kriteria-kriteria yang coba para ahli simpulkan. Tapi tetap aja banyak kitab yang tidak bisa dijawab mengapa kitab ini enggak masuk kanon. Padahal dulu sempat populer, sempat dipakai banyak orang. Seperti yang tadi saya sebut, kitab Didake, surat Barnabas, dan lain sebagainya. Itu kitab-kitab yang cukup dikenal, tapi kemudian nggak masuk kanon kitab. Ya, saya pernah baca begini Pak Orden. Makabe 34 itu nggak masuk kanon karena dia tidak diinspirasikan oleh Roh Kudus, Pak. Saya pernah baca katanya begitu, nggak tahu benar atau tidak, Pak. Kemudian dia kan tidak ditulis dalam Aram ya, Pak, bahasa Aram ya. Waktu itu masih dengan Yunani ya gitu ya. Apakah faktor itu, Pak? Jadi tadi saya bilang, kalau kitab yang langsung ditulis dalam bahasa Yunani, seperti 2 Makabe, 3 Makabe, 4 Makabe, itu otomatis untuk orang Yahudi di Palestina. Jangan lupa ya, orang Yahudi itu 2 kelompok. Ada kelompok Palestina, ada kelompok di luar Palestina. Kelompok di Palestina tidak mengakui kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Yunani. Jadi itu menyangkut 2 Makabe, 3 Makabe, 4 Makabe. Sedangkan kitab 1 Makabe ditulis aslinya dalam bahasa Aram atau bahasa Ibrani. Tetapi itu pun tidak diterima dalam kanon Ibrani. Itu di situ tanda tanya, mengapa ya? Para ahli menduga karena dia ngomong tentang perang. Yang kedua dia terlalu memuja-muja orang Roma. Ya, sehingga para rabi tidak suka. Tapi itu dugaan para ahli. Sedangkan soal inspirasi kan penentuan gereja kemudian. Siapa yang menentukan ini kitab diinspirasi atau tidak? Itu kan penentuan jemaat. Jemaat menentukan. Bukti inspirasi itu apa? Kalau kitab tertentu dipakai oleh semakin banyak jemaat. Jadi ciri katolisitas sebut ya. Semakin banyak kitab, semakin satu kitab itu dipakai oleh banyak jemaat dari pelbagai kota, berarti kitab itu diakui oleh banyak jemaat. Itu bukti bahwa kitab itu diakui sebagai kitab suci oleh jemaat-jemaat. Jadi kalau hanya kitab dipakai di satu kota, biasanya asnya untuk diakui sebagai kitab suci, sebagai kitab yang diinspirasi, itu kurang. Kira-kira itu jawaban. Iya, makasih Pak Orden. Kelihatannya satu lagi ada pertanyaan dari Pak Arminto ini. Terima kasih Pak Arminto. Aktif banget nih Pak Arminto.
Bisa saya bacakan ya Pak Hortens. Kitab Makabe memberikan kesaksian kepada kita bahwa sejak zaman nenek moyang, maksudnya Musa, orang Israel ada yang percaya tentang kebangkitan kekal. Ada kebangkitan orang mati, dan yang membangkitkan orang mati itu adalah Yahweh sendiri. Namun, orang Saduki tidak mengakui adanya kebangkitan. Mohon penjelasannya dari Pak Hortens. Ya, nggak benar ya. Kitab Makabe kan baru berasal dari tahun 200 sebelum Yesus. Ya, Musa itu dari tahun berapa? Jauh sebelumnya. Jadi justru keyakinan akan kebangkitan itu baru berasal dari zaman-zaman ini. Zaman 200 tahun sebelum Yesus. Ya, zaman-zaman kitab Makabe ini kan ditulis setelah pembuangan ya. Sedangkan Musa dan lain sebagainya itu kan periode jauh sebelum pembuangan, dan dalam 5 kitab Musa, Taurat, belum ada gagasan tentang kebangkitan. Karena orang Saduki hanya menerima kitab Taurat yang tidak punya gagasan kebangkitan, otomatis mereka tidak percaya kepada kebangkitan. Sedangkan periode yang kita sebut periode Makabe setelah pembuangan, baru mulai muncul ide tentang kebangkitan, dan itu yang dikembangkan dalam katakanlah Perjanjian Baru. Dalam kitab Taurat ya, orang mati satu aja, diseolkan semua. Diseol semua, baik, orang jahat, orang saleh, semuanya diseol. Ya, diseol dulu sudah selesai. Tidak ada harapan. Ya. Itu kan konsep-konsep paling kuno dalam Perjanjian Lama. Dan itu bagi orang Saduki yang hanya percaya 5 kitab Musa, mereka nggak bisa terima itu kebangkitan. Karena memang nggak ada di kita. Jadi kita Makabe dari periode yang jauh kemudian. Kira-kira itu jawabannya. Jadi kronologinya. Terima kasih Pak Hortens. Ya Pak Arminto, bagaimana Pak? Cukup Pak? Oke Pak. Oke ya, makasih. Pak Arminto bisa langsung bertanya bila memang masih ada pertanyaan kali Pak Arminto. Ya, silakan Pak Arminto. Udah cukup, saya kebanyakan nanya. Oh, stoknya udah habis. Terima kasih Pak Arminto, rajin sekali ya. Terima kasih banyak. Mungkin yang terakhir ini Pak Hortens dari Ibu kita. Mungkin ada pertanyaan, Bu Rosita? Bu Rosita udah tulis dari tadi saya lihat. Bu Rosita kayaknya pusing. Silakan. Udah cukup jelas, luar biasa Pak. Oke, Kangen dengar pengajaran Pak Horten. Ya. Terima kasih Bu. Ya, cuman di sini luar biasa ya Pak Horten, di sini seorang ibu yang begitu beriman, memberi motivasi kepada anak-anaknya, itu perlu kita contoh gitu. Banyak ibu-ibu zaman sekarang. Itu 2 Makabe pasal 7. Ya, banyak ibu-ibu sekarang tidak tidak membiarkan anaknya gitu, akhirnya lari dari iman Katolik. Banyak sekali kayak gitu Pak. Kita mesti mencontoh ibu ini, luar biasa, tegas, mantap. Jadi tetap anak-anaknya tuh mengikuti cara pengajaran si ibu. Itu yang menginspirasi saya Pak. Dan termasuk Pak Horten menginspirasi kita semua nih. Terima kasih Pak Horten ya. Ya sama-sama. Terima kasih banyak. Ya 2 Makabe pasal 7. Itu cerita yang amat menarik. Bagaimana ibu itu berhasil meneguhkan 7 anaknya. Semuanya mati syahid ya. Mati sebagai martir. Ya. Di depan mata ibunya. Oke. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Hortens. Terima kasih Bu Rosita. Pertanyaan terakhirnya mengingatkan kita kembali bagaimana kita sebagai seorang Katolik harus mempunyai prinsip seperti yang Ibu disebutkan di Makabe 2 Makabe 7 tadi ya.
Ya, sekali lagi terima kasih Pak Hortens, Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung dan berperan aktif pada pertemuan kita malam hari ini. Sebelum kita akhiri pertemuan kita, seperti tadi di awal pertemuan kita akan tutup juga pertemuan ini dengan doa. Sebelumnya saya akan sampaikan pengumuman untuk minggu depan. Kita kembali berjumpa di Zoom yang sama, di jam yang sama, dalam acara bekal juga. Nanti akan dibawakan oleh Romo Riki. Ya, kita harapkan Ibu Bapak sekalian dapat bergabung kembali di dalam acara bekal minggu depan. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, kami aturkan beribu-ribu terima kasih. Terlebih pada malam hari ini, kami kembali dicerahkan dari bekal yang disampaikan oleh Pak Hortens. Bagaimana kami juga boleh lebih mengimani lagi kitab-kitab yang ada kepada kami sebagai umat Katolik yang tidak terpisahkan dari kitab-kitab suci yang kami pegang. Kiranya pembekalan pada malam hari ini lebih membuka hati pikiran kami untuk bagaimana kami menyikapi juga kitab-kitab Deuterokanonika yang ada di dalam kitab suci umat Katolik. Terima kasih ya Bapak. Kiranya bekal yang kami terima pada malam hari ini boleh tertanam di dalam hati kami dan kami boleh terus menghidupi iman kami, mengikuti kitab suci yang kami imani seutuhnya. Ya Bapak, sebentar kami akan undur dari pertemuan ini. Kiranya Engkau sertai kami, istirahat kami pada malam hari ini, sehingga kami boleh bangun dengan tubuh dan jiwa kami yang lebih segar, dengan semangat yang baru untuk melanjutkan karya-karya kami di hari-hari yang akan datang. Terima kasih ya Bapak, doa yang tidak sempurna ini kami hunjukkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu saja, karena Engkaulah Tuhan dan pengantar kami yang hidup dan bersama di Kau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Makasih banyak. Terima kasih Pak Hortens. Terima kasih Bapak sekalian. Terima kasih.